Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihati wa bihi hidayna ihtadiya ilayya sabili rasyad. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ala khairi min ahli jihad lillah billah wa fi sabril haq. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel Nikmat Hidayat. Gimana puasanya? Masih lancar atau ada hal-hal yang mengendala? Semoga tidak ada hal-hal yang membuat kita menjadi sulit untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, hari ini saya akan membacakan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya lemparkan di Instagram. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama nih, Pak, gimana kalau sengaja mokel? Mokel itu bahasa sini ya, artinya membatalkan puasa dengan sengaja. Nah, itu hukumnya gimana ya? Oke, hukumnya itu dosa besar pasti ya, karena ini bukan cuma melanggar aturan agama, tapi juga bikin malaikat tepuk jidat ya. Aduh, gimana ya? Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membuka atau batal puasa di siang hari di bulan Ramadan tanpa uzur ya, alasan yang jelas, tanpa alasan yang jelas, contohnya karena sakit, safar dan lain-lain, maka tidak akan bisa menebusnya meskipun ia puasa selama setahun penuh. Nah, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Wah, ini walaupun satu hari ya kita ganti sama satu tahun full, itu belum tentu bisa ganti satu hari puasa yang kita sengaja batalkan di bulan Ramadan. Wah, ini astagfirullahaladzim ya. Jadi kalau ada yang sengaja mokel, segeralah bertobat. Kalau alasan lapar, sabar ya, semua juga pasti mengalami yang namanya lapar, haus ya. Kalau alasan haus, ingat unta aja kuat ya, tegak minuman seharian, masa manusia nggak kuat ya. Jadi kita jangan sampai kalah dengan hewan. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Pertanyaan ini, kalau nggak sengaja makan nasi padang dan minum, wah ini nggak sengaja keselak nasi padang sama minumnya gimana ini? Berarti ini sengaja ya. Kalau misalnya benar-benar nggak sengaja ya, ini ada jawabannya juga. Kalau tidak sengaja itu berarti tetap sah puasanya, meskipun karena alasannya karena lupa gitu ya. Langsung lanjut puasa lagi, nggak perlu ulang ya. Dalilnya itu jelas. Barang siapa yang lupa sedang berpuasa lalu makan atau minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau nggak sengaja ya, tanda kutip ya, ini ingat-ingat nggak sengaja karena lupa ini ya, jangan malah nambah lagi ya. Wah, saya lupa, saya mau nambah nasi padang dan lain sebagainya, nambah rendang dan lain sebagainya, nggak boleh ya. Nah, begitu sadar langsung stop ya, lanjut puasanya. Ingat, ini bukan diskon buy one get one ya, dari Allah ya. Ini bukan buy one get one dari Allah. Jangan pura-pura lupa. Ingat ya, benar-benar yang lupa, bukan karena pura-pura. Oke, lanjut. Puasa tapi ngabuburit santai sama pacar. Wah, ini nih ya, ini dia yang bikin malaikat facepalm berkali-kali ya. Puasa itu bukan cuma nahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Ia meninggalkan syahwat dan makannya karena aku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ngabuburitnya jalan-jalan sama teman segender, misal laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sama pacar, itu namanya ngajak setan ngabuburit bareng ya. Bisa jadi pegangan tangan, nanti baper-baperan, nanti malah batal puasanya secara maknawiah kan. Jadi solusi terbaiknya gimana? Ngabuburitnya di masjid ya, ikut kajian atau bantuin ibu nih nyiapin makanan buat berbuka puasa, itu kan lebih bermanfaat ya.
jangan hubrid sama pacar kecuali kalau pacarnya udah sah alias sudah halal ya, sudah menjadi suami atau istri, itu boleh banget. Oke? Jadi kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Pak, kalau sudah niat batal puasa tapi nggak jadi, ini alias lanjut puasanya ya, itu hukumnya gimana ya? Oke, ini pertanyaan bagus juga ini. Oke, dalam fikih Islam, niat adalah salah satu rukun puasa. Jika seseorang telah berniat membatalkan puasanya, tapi kemudian tidak jadi makan, minum, atau melakukan hal yang membatalkan puasa, bagaimana hukumnya? Yang pertama, dari pendapat beberapa ulama ya, mayoritas ulama terutama dalam mazhab Syafi'i dan Hambali itu berpendapat bahwa niat membatalkan puasa sudah cukup untuk membatalkan pahala puasa meskipun secara lahiriah ia tetap berpuasa. Ini karena niat merupakan inti dari ibadah ya. Jika seseorang telah berniat tidak berpuasa, berarti dia telah memutus keikhlasan dalam menjalankan ibadah tersebut. Nah, tuh ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, jika seseorang berniat berbuka atau membatalkan puasa, maka puasanya batal. Sebab puasa adalah menahan diri dengan niat, sehingga jika niat itu hilang, maka batallah puasanya. Diambil dari Majmu' Al-Fatawa 25/120. Apakah puasanya sah atau tidak? Nah, misalkan kita bahas lebih dalam lagi, ada dua pendapat ulama juga. Pendapat pertama, puasanya tetap sah, tapi pahalanya berkurang atau bahkan bisa hilang. Sebab ia telah melakukan sesuatu yang secara fisik membatalkan puasa, atau secara ini sudah niat batal ini ya, jadi tetap pahalanya bisa hilang. Pendapat kedua, puasanya batal karena secara hukum niatnya sudah putus. Ini adalah pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, ini dijelasin di awal ya. Solusinya gimana? Jika seseorang mengalami hal ini, sebaiknya ia tetap melanjutkan puasanya hingga maghrib dan mengqadha atau mengganti puasanya di hari lain sebagai bentuk kehati-hatian dalam beribadah. Namun jika mengikuti pendapat yang lebih longgar, ia cukup memperbanyak istighfar dan tetap berpuasa tanpa perlu mengqadha. Kesimpulannya, jika sudah niat batal, puasanya bisa dianggap batal secara hukum meskipun tidak jadi makan atau minum. Untuk kehati-hatian lebih baik diqadha. Seperti itu ya untuk pertanyaannya. Kita cukupkan dulu, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa jika kamu suka dengan video ini, like, komen, dan subscribe. Kemudian jika ada pertanyaan lain silahkan bisa tulis di kolom komentar. Fattakullah masata'tum billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.